Hello everyone, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan tentang 10 alternatif jawaban untuk ucapan thank you. Tahu nggak sih, kalau ada banyak alternatif jawaban loh untuk ucapan ini? Yuk, kita belajar sama-sama. Sebelum kita lanjut, saya ucapkan selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Dalam dialog sehari-hari, seringkali kita mendengar ucapan thank you. Terlebih ketika kita bertemu dengan orang lain, atau mungkin juga ada beberapa momen yang membuat seseorang mengucapkan thank you kepada kita. Seringkali loh. Nah, sebenarnya apa sih thank you ini artinya? Kalau dalam bahasa Indonesia, thank you diterjemahkan sebagai ucapan terima kasih. Nah, dalam hal ini teman-teman, ketika seseorang mengucapkan terima kasih, tentunya kalimat balasan yang akan biasa terucap adalah terima kasih kembali atau sama-sama, begitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, kalimat yang bisa kita ucapkan ketika ada seseorang yang mengatakan thank you, biasanya kita mengatakan you are welcome. Nah, ada alternatif lain untuk membalas ucapan thank you teman-teman ternyata. Jadi nggak harus melulu you are welcome ya. Tetapi ada beberapa kalimat lain, ada beberapa alternatif lain yang bisa saya bagikan di sini untuk dapat membalas yang namanya ucapan thank you ini. Apa saja sih? Nah, yang pertama adalah no problem. Ketika seseorang mengatakan thank you kepada kita, kita bisa membalasnya dengan no problem. Nah, di sini saya berikan contoh percakapan. Hi Andi, thank you for the birthday gift. I really love it. Kemudian Andi menjawab, no problem Tina. I'm glad that you like the gift. Andi, terima kasih atas kadonya. Saya sangat menyukainya. Kemudian Andi menjawab, sama-sama Tina. Dalam hal ini, kata sama-sama yang dikatakan oleh Andi, dia lebih menekankan bahwa apa yang dilakukan itu bukan masalah yang besar. Dan sebenarnya Tina pun juga nggak perlu mengucapkan terima kasih juga. Menurut Andi seperti itu ya. Nah, contoh yang kedua adalah it's my pleasure. Ini adalah contoh yang kedua ya, it's my pleasure. Dalam hal ini, ungkapan ini lebih ke arah kita membalas ucapan terima kasih dari seseorang, kemudian kita membalasnya sama-sama, dan itu pun juga merupakan hal yang kita sukai gitu ya. Contohnya nih, ada percakapan antara Cindy dan Robbie. Robbie, thanks for giving me a lift. Atau artinya Robbie, terima kasih sudah ngasih aku tumpangan. Kemudian Robbie mengatakan sama-sama Cindy. Nah, dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Robbie, dia pun juga seneng-seneng aja gitu ya ngasih tumpangan buat si Cindy. Jadi Cindy pun juga nggak perlu mengatakan terima kasih. Begitu menurut si Robbie. Lalu yang ketiga teman-teman, alternatif yang ketiga adalah don't mention it. Dalam hal ini, saya berikan contoh percakapan sebagai berikut. Stella mengatakan, you're so helpful, Tina. I'm happy that we are at the same group. Di sini artinya Stella mengatakan bahwa Tina ini orangnya sangat membantu sekali. Dan dia senang bahwa dia berada dalam satu grup dengan Tina. Kemudian Tina mengatakan, don't mention it, Stella. Yang artinya sama-sama, Stella. Ayo kita kerja bareng. Alternatif yang keempat, it was nothing. Nah, seperti apa? Saya berikan contoh percakapan sebagai berikut, teman-teman. Anton mengatakan, your cake was really delicious. Thank you for giving me some. Anton mengatakan bahwa kuemu sangat enak sekali dan terima kasih sudah ngasih aku. Kemudian Cika mengatakan, sama-sama. Di sini artinya apa yang dilakukan oleh Cika, dia merasa ucapan terima kasih Anton ya udah nggak apa-apa, it was nothing. Artinya apa yang dia berikan pun juga hal yang biasa menurut si Cika, seperti itu ya.
Nah, alternatif yang kelima teman-teman, saya akan berikan contohnya sebagai berikut. Alternatif yang kelima adalah no worries. Nah, saya akan berikan contohnya dalam conversation ini. Tina mengatakan, I'm sorry to bother you, Chika. Thank you for accompanying me to the bookstore. Kemudian Chika menjawab, no worries, Tina. I also want to buy some books. Nah, di sini Tina mengatakan, sorry merepotkanmu, Chika. Dan terima kasih telah menemaniku ke toko buku. Kemudian Chika menjawab. Lalu alternatif yang keenam, teman-teman. I'm happy to help. Di sini, contoh percakapannya adalah sebagai berikut. Clara mengatakan, aku minta maaf telah mengganggu atau merepotkanmu kemarin untuk membantuku memperbaiki mobil Dimas. Terima kasih. Kemudian Dimas menjawab, that's okay, Clara. Nah, di sini I'm happy to help artinya apa yang dilakukan Dimas, dia menolong si Clara dengan senang hati. Jadi dia membalas ucapan terima kasih Clara dan menjelaskan bahwa dia pun juga senang-senang aja membantunya. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke alternatif yang ketujuh, yaitu anytime. Teman-teman, contoh percakapannya adalah sebagai berikut. Antara Tania dan Andrea, thank you for taking me to this beautiful place. It's awesome. Kemudian Andre menjawab, anytime dear. Nah, dalam hal ini, Tania mengatakan terima kasih telah membawaku ke tempat yang indah ini. Ini menakjubkan gitu ya. Kemudian Andre menjawab, sama-sama sayang. Dalam hal ini, kata anytime itu artinya adalah sama-sama, balasan terhadap kata thank you. Nah, teman-teman perlu dikatakan bahwa anytime ini hanya boleh digunakan terhadap teman sebaya. Jadi antara Tania dan Andre ini kemungkinan mereka sebaya ya. Dan percakapan ini sifatnya casual atau tidak resmi. Jadi kita baru boleh mengatakan anytime pada kondisi-kondisi tertentu ketika kita sedang bercakap-cakap dengan orang yang sebaya. Alternatif yang ke-8 adalah that's alright. Teman-teman, di sini contoh percakapannya adalah Tania dengan Andre. I'm sorry for making you wait too long after my class. Thank you for picking me up. Kemudian Andre menjawab, that's alright. Dalam hal ini, Tania sebelumnya minta maaf kepada Andre karena telah membuat dia menunggu terlalu lama setelah kelasnya. Dan di sini juga dia mengatakan thank you atau terima kasih telah menjemputnya. Andre menjawabnya dengan that's alright. Dalam hal ini teman-teman, kata that's alright adalah ucapan atau balasan terhadap ucapan terima kasih, yang mana ucapan terima kasih juga diiringi dengan ucapan permintaan maaf. Jadi kita baru boleh menggunakan kata that's alright ketika orang mengatakan terima kasih diiringi dengan permohonan maaf. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah ini kita akan lanjut pada alternatif yang ke-9. Alternatif yang ke-9 adalah ucapannya sebagai berikut, yaitu it was the least I could do. Nah, teman-teman, kata it was the least I could do di sini saya akan berikan contoh percakapannya. Nah, Tania dengan John ya. Thank you for visiting me at hospital. Kemudian John menjawab, it was the least I could do. Dalam hal ini, Tania mengatakan terima kasih karena teman-teman menjenguknya ya di rumah sakit. Kemudian John menjawabnya it was the least I could do, sama-sama, dan kemudian dia mengatakan ya cuma ini yang bisa dia lakukan, seperti itu ya. Jadi ya cuma menjenguk aja, nggak bisa nyembuhin kayak dokter atau mungkin juga obat-obatan yang menyembuhkan gitu ya, cuma bisa menjenguk. Alternatif yang ke-10 terakhir teman-teman, not at all. Di sini saya akan berikan contoh percakapannya. Ada Jim dan Bobby. Jim mengatakan thank you for lending me your money, Bob. I really need to pay my monthly bill. Di sini Jim mengatakan terima kasih karena Bob telah memberikan dia pinjaman uang. Kemudian Bobby membalasnya dengan not at all, Jim. Itu bukan apa-apa gitu ya. Artinya adalah sama-sama. Ya, gunakan aja atau pakai aja uangku. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, di sini jadi sudah ada 10 alternatif ucapan yang bisa kita gunakan untuk membalas ucapan terima kasih terhadap orang lain.
Nah, sekarang saya juga ingin mengatakan thank you ya kepada teman-teman sekalian. Thank you for watching my video. Terima kasih karena telah menonton video ini. Nah, sekiranya video ini bermanfaat bagi Anda dapat juga membagikannya kepada orang lain. Terus dukung channel saya dengan klik subscribe dan jangan lupa tombol like dan loncengnya ya teman-teman. Terima kasih atas perhatian Anda sekali lagi dan saya ucapkan sampai jumpa.